Bibi Molly berjalan dengan wajah diselimuti khawatir. Di tangan wanita itu membawa sebuah paper bag berisi pakaian ganti untuk Alana, seperti yang telah diberitahukan Mark lewat panggilan telepon. "Bagaimana kondisi Nona kami, Tuan L?" tanya wanita itu. "Dokter masih memeriksanya, Bibi. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja karena dia adalah gadis yang kuat," jawab Elang, berusaha membuat hati wanita itu tenang, meskipun sebenarnya dirinya sendiri merasakan ketegangan. Pintu ruang emergensi terbuka, menampakkan Felix yang keluar, diikuti seorang perawat wanita. "Bagaimana kondisinya, Felix?" tanya Elang yang tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan khawatir di hatinya. Hanya saja sebagai seorang laki-laki, pantang baginya untuk menunjukkan kelemahan di depan orang lain, apalagi rivalnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja sepertinya sejak tadi pagi dia belum makan, jawab Felix. "Apakah aku boleh melihatnya?" "Biarkan Alana istirahat dulu, dia sedang tidur. Aku ingin bicara denganmu." "Boleh kita bicara di ruanganku?" Baru kali ini kalimat yang diucapkan Felix terasa seperti sebuah hal yang menakutkan bagi Erlangga. Pria yang dari kecil terbiasa menjadi yang selalu didengar itu mendadak kehilangan nyali saat mendengar suara Felix. Dua pria yang sejatinya mencintai gadis yang sama itu duduk berhadapan, terhalang oleh meja kerja milik Felix Orlando. "Apa yang ingin kau katakan padaku, Felix? Apa ini menyangkut kondisi Alana dan bayi kami?" tanya Elang memberanikan diri. Felix menarik nafas panjang. Ditatapnya pria yang sayangnya lebih tampan dari dirinya itu. Darah Indonesia Perancis membuat sosok Elang tidak kalah dari pria Eropa yang menawan. Jika ada sekecil saja keinginan untuk bersaing, maka Felix menyatakan diri mundur. "Segera nikahi Alana," kata Felix dengan ekspresi setenang mungkin. "Kenapa? Apakah terjadi sesuatu dengan..." "Tidak ada," Elang mendesis membingungkan. "Tidak bisa secepat itu, Felix. Aku belum mampu meyakinkan dirinya bahwa aku sangat mencintainya. Tadi pagi saja dia sangat marah padaku hingga membuatku malu di depan para staf. Padahal aku hanya terlambat datang ke meeting 5 menit," keluh Elang. "Alana tidak segais itu, El. Pasti ada sesuatu yang membuat dia tertekan hingga melakukan hal bodoh seperti itu. 2 tahun dia menjadi wanita yang sangat tangguh dan tidak pernah jatuh dengan permasalahan sebesar apapun. Tetapi sejak kehadiranmu di negara ini, dia menjadi rapuh." Mendengarkan ucapan Felix yang seakan menyudutkan dirinya membuat kobaran kemarahan di hati Elang kian meningkat. Seketika pria itu berdiri dari tempat duduknya. "Dasar teman brengsek, apa maksudmu dengan kalimat itu, Felix? Apa kau ingin mengatakan bahwa aku tidak pantas mendapatkan Alana kembali? Apakah kau mulai berpikir Alana menyukaimu hingga..." "Cukup, El. Jangan pernah menyulut kemarahanku. Kuakui sejak dulu aku menyukai Alana. Tidak hanya menyukainya, tetapi aku mencintainya dari dulu sebelum dia mengenalmu. Aku yang terlebih dulu menjadi penjaganya dalam diam. Kamu tahu apa soal gadis itu? Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bertaruh dengan perasaanku, dan gadis itu malah memilihmu. Kita sama-sama bajingan, tetapi kenapa dia bisa memilihmu?" Sebuah pukulan dengan kekuatan penuh mendarat di perut Felix sehingga pria berstatus dokter itu terhuyung ke belakang. "Tidak kusangka dirimu pengkhianat, Felix. Bagaimana kau bisa berpikir memiliki rasa iri padaku? Aku tidak kecewa karena kamu memiliki perasaan cinta kepada Alana. Tapi kenapa kamu harus memiliki rasa iri padaku? Tidak ada yang perlu kau irikan dariku," teriak Elang yang tidak lagi kuasa untuk menahan rasa kecewa di hatinya. "Bukankah hal yang wajar jika aku memiliki rasa iri padamu? Kau ibarat raja dan aku hanya seonggok sampah di masyarakat. Gelar dokter terbaik di rumah sakit ini, bahkan di seluruh kota
ini tidak mampu menutupi latar belakangku dari seonggok sampah. Lagi-lagi sebuah pukulan mendarat di tubuh Felix Orlando. Brengsek, sejak kapan seorang Casanova yang begitu menjadi rebutan di benua ini menjadi pria pecundang seperti dirimu? Apakah hanya sebuah kata-kata yang keluar dari mulut Nicholas McClone, kamu akan menjadi seorang yang kehilangan keinginan hidup? Dengar, jika kamu memang sakit hati pada pria itu, kamu bisa membalasnya, bukan malah menghakimi dirimu sendiri hingga jadi gila. Elang berusaha mengendalikan diri untuk tidak memberi pukulan di tubuh pria yang sangat ingin ia benci, tapi mungkin tidak akan pernah bisa. Kenapa kamu tadi mengatakan bahwa aku harus menikahi Alana secepatnya? Elang mencoba mengembalikan kesadaran dengan mengingat kembali kalimat yang sempat menjadi pemicu perdebatannya dengan Felix. Tentu saja karena dia mencintaimu, bodoh. Bagi Felix yang berusaha kembali berdiri dengan tegak, pria itu menatap Erlangga dengan seulas senyum tipis di wajahnya. Baru tahu kan kalau Alana hanya akan mencintaiku saja. Tapi sayangnya aku sudah mengatakan perasaanku kepadanya dan dia tidak mau menerima hubungan seperti itu. Apa menurutmu aku tidak terpukul mendengar kalimat terakhirnya? Dia tidak menginginkanku, Felix, dan meskipun aku berusaha mati-matian untuk mengejarnya, itu hanya akan menyakiti hatinya. Kali ini Erlangga menjatuhkan dirinya di sofa ruang kerja Felix. Dia mencintaimu. Jangan berusaha menghiburku. Kalau begitu, lihat ini baik-baik. Jika setelah ini kamu tetap tidak mau menikahinya, maka aku yang akan menikahinya. Kau, Elang mengepalkan tangan, tetapi kemudian menerima uluran ponsel dari tangan Felix. Apa ini? Apakah video mesra kalian? Tuduh Erlangga, video adegan ranjang kami. Kali ini, sebuah tendangan di perut Elang berasal dari kaki kanan Felix Orlando. Elang mengarang lirih karena tidak bersiap dengan segala keadaan. Sakit, ejek Feli dengan bersedekap tangan di depan dada. Aku akan membalasnya nanti. Balas saja, aku akan menunggu balasanmu. Balas Feli menyeringai. Apa yang harus aku lihat dari ponsel jelekmu ini? Informasi itu setara dengan satu buah mobil sport terbaru. Balas Felix, ambil mobilku jika apa yang ada dalam video ini membuatku senang. Tambah Elang, video terakhir, teriak Felix yang kemudian segera duduk kembali di kursi kerjanya. Elang segera membuka ponsel milik Felix yang kebetulan tidak diberi password, mencari letak video yang dimaksud sahabat terlaknatnya itu. Terlihat di sana Felix mulai memeriksa kondisi kandungan Alana dengan melakukan USG. Seorang perawat wanita menerima ponsel dari Felix dan mulai merekam semua aktivitas di ruang emergensi tersebut. Terlihat pada layar kondisi bayi-bayi gadis itu dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana keadaan Nona Alana, dok? Tanya sang perawat yang suaranya terdengar jelas. Tidak apa-apa, sepertinya gadis ini pingsan karena kelaparan atau mungkin mengantuk. Kondisinya baik, sebentar lagi pasti bangun. Balas Felix. Sebenarnya dokter dan Nona Alana adalah pasangan yang serasi, kata perawat itu. Hapus saja rekaman kalimat itu jika kamu masih ingin hidup, kata Felix. Maksud dokter, Nona Alana adalah milik Tuan Muda Erlangga dan Praja. Astaga, pantas saja pria itu berteriak seperti kesetanan ketika membawa Nona Alana. Respon sang perawat dengan ekspresi kaget. Suara Li Alana mengalihkan dua orang itu dari pembicaraan mereka. Felix merasakan sesuatu menghantam hatinya ketika mendengar kata pertama yang diucapkan Alana ketika tersadar. Al, kamu sudah sadar? Felix mendekat kemudian memeriksa detak jantung gadis itu. Dokter Felix, di mana Elang, dokter? Apakah dia marah padaku karena aku membuatnya malu di ruang rapat? Tanya gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Dia ada di luar penunggumu, balas Felix lirih. Semua harapan itu sudah mendapatkan jawaban pasti. Kamu pasti bohong. Dia tidak lagi peduli padamu.
padaku seperti dulu. Dia tidak lagi peduli padaku. Aku menyuruhnya menyerah, menyuruhnya meninggalkan aku, tapi dengan mudah ia mundur. Sudah 10 hari dia mengabaikan diriku, tidak lagi mengirim masakan ke rumah, padahal aku ingin melihatnya. Suara gadis itu bergetar dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Apakah kamu mencintainya? Masih sangat mencintainya? Pertanyaan itu diucapkan Felix dengan nada bergetar juga. Aku membencinya. Aku sangat membencinya karena sejak dulu ketika terus mengingatnya, aku tidak bisa hidup normal. Aku selalu mengingatnya dalam setiap menit aku duduk, berdiri dan berjalan, tapi dia tidak peduli. Dia tidak pernah mau memaksaku untuk kembali, padahal aku tersiksa dengan rutinitas kerja. Aku ingin bebas tanpa memikirkan siapapun yang bergantung padaku, karyawan, orang-orang. Itu adalah cinta. Kamu sangat mencintainya, tegas Felix. Tapi tidak mungkin, Felix. Aku sedang mengandung bayi pria lain. Meskipun aku tidak ingin, ada yang mengklaim bayi-bayi ini merupakan benih pria lain. Tapi jika aku bersama Elang, nama besar keluarga El akan hancur. Karena itu kamu ingin menjauhinya. Alana mengangguk. Berjanjilah untuk memaafkan aku jika aku sudah mengatakan suatu kebenaran padamu, ucap Felix bersungguh-sungguh. Alana menggeleng. Tidak mau. Semua kebenaran itu menyakitkan Felix. Aku tidak mau. Alana menggeleng kuat. Tapi ini menyangkut bayimu, salah Felix. Tidak, terlebih menyangkut bayiku. Alana meletakkan jari telunjuk di bibirnya agar Felix tidak bicara lagi. Baiklah, jika demikian istirahat saja. Setelah semua kondisimu baik, Tuan Mark akan membawamu pulang. Felix, ya, bisakah kamu menyuruh Elang membawakan kembali makanan ke rumah? Tapi jangan mengatakan kalau aku yang menyuruhmu, pinta gadis itu memelas. Apa yang ingin kamu makan? Balas Felix yang kemudian mengelus rambut panjang gadis itu. Aku mau soto ayam yang banyak cakarnya. Hah? Apa ada yang seperti itu? Ada, Felix. Aku menginginkan itu. Aku tidak tahu kenapa tiap hari bayi-bayi ini seakan marah jika aku memikirkan hal buruk tentang Elang, karena Elang adalah ayah bayimu, Al. Tapi kalimat itu hanya bisa Felix ucapkan dalam hati. Hati dokter itu mulai bisa menerima keadaan. Sudah seharusnya jika Alana bahagia dengan Elang bersama anak-anak mereka. Anak, saat kata itu terucap, hati Felix nyatanya dirundung kesedihan. Benih yang 10 hari lalu ia semaikan di lahan seorang gadis tidak dapat menghasilkan generasi baru karena lahan tempat ia menyemai benih adalah lahan tandus milik seorang gadis kecil bernama Stephanie Theodora McClone. Kemana gadis itu saat ini? Apakah dia masih tetap tinggal di kompleks rumah kumuh di kawasan rumah bordil itu? Alana Keziah Lewis sedang menikmati soto ayam khas Indonesia dengan kuah panas dan beberapa potong cakar ayam yang terasa empuk dan nikmat di lidahnya. Aroma kuah soto berpadu dengan aroma jeruk lemon yang telah diperas oleh Bibi Molly membuat gadis itu mampu menghabiskan soto dalam porsi mangkok cukup besar. Masih ditambah lagi 1 porsi nasi yang juga telah habis. Bibi Molly mengulas senyum lega. Rasa khawatirnya menguap begitu saja melihat sang nona yang telah ia jaga sejak lahir itu terlihat mulai menampakkan senyumnya setelah lebih dari seminggu kehilangan senyum bahagia. Apakah rasanya sangat enak hingga nona begitu menikmatinya? Tanya wanita itu yang kemudian membereskan peralatan makan sang majikan. Ini memang sangat enak. Kenapa koki di rumah kita tidak bisa membuat menu makanan seenak koki di rumah Erlangga, Bibi?
Padahal jika mereka mampu membuat makanan yang cocok di lidahku seperti saat ini, aku pasti akan menambah gaji mereka, kata Alana yang kemudian mengelap bibirnya dengan tisu yang diulurkan Bibi Molly. Mereka tidak terbiasa memasak menu masakan dengan aneka bumbu rempah seperti menu makanan khas negara ayah Nona. Saya saja tidak bersedia mencicipi karena tidak sesuai dengan lidah saya. Dan sejak 4 tahun lalu kan Nona membenci sesuatu yang berhubungan dengan negara Tuan El, kata Bibi Molly lirik. Iya juga, terus bagaimana Bi? Bukankah memalukan jika setiap hari aku harus menyuruh mereka mengirim makanan ke rumah? Apa El mau bertukar koki sementara saja? Aku yakin ini semua keinginan bayi-bayiku karena sebelumnya aku jarang makan makanan tradisional Indonesia. Ini aneh sekali, gumam Alana. Pasti nanti bayi-bayi Anda ada yang mirip Tuan El, kata wanita itu keceplosan. Tetapi kalimat yang diucapkan wanita itu tidak membuat Alana kaget. Erlangga tampan. Sepertinya tidak ada salahnya jika anakku akan memiliki wajah seperti dia. Walau itu tidak mungkin, El kan bukan pendonor benih untuk bayi ini, ucap Alana lirih. Perlahan, ia mengangsurkan tangan untuk membelai perutnya dan hal yang kembali terulang. Bayangan wajah Elang muncul dalam pikirannya bersamaan dengan degup jantungnya yang kembali menggila. Permisi, apakah kami boleh masuk? Suara lembut seorang wanita membuat Alana mengalihkan perhatian dari rasa rindu yang tidak pada tempatnya. Gadis itu menatap dua sosok yang berjalan masuk dengan senyum menghiasi bibir keduanya. Meskipun merasa terkejut, Alana berusaha bersikap tenang. Sementara itu Bibi Molly minta izin keluar karena ingin memberikan ruang privasi bagi sang nona muda dan mertua rahasianya. Bagaimana kabarmu sayang? Sapa Nyonya Hana Laurencia yang kemudian mengelus rambut panjang milik Alana. Rasa hangat di hati dirasakan Alana saat merasakan ketulusan wanita yang pernah ia harapkan menjadi mertuanya itu. Namun saat ini harapan itu tinggal harapan saja. Saya baik Nyonya, tadi hanya terlalu mengantuk hingga tertidur di kamar mandi, jawab Alana berusaha untuk tersenyum, mengabaikan rasa sedih yang sebenarnya masih ia rasakan. Kemana Elang? Kenapa pria itu tidak datang menemuinya, tapi justru menyuruh Koki memasak untuknya? Bukankah itu berarti pria itu peduli? Jikapun tidak peduli, apa urusannya dengannya? Hai apakah bayimu sehat-sehat saja? Tanya Ramapati Danupraja. Pertanyaan yang disampaikan pria itu membuat Alana terdiam sebelum akhirnya tersenyum. Bayi-bayi saya sehat Tuan Ramapati, balas Alana berusaha tenang meskipun sesungguhnya hati gadis itu sedikit nyeri. Kehamilannya melalui program bayi tabung tanpa pernikahan nyatanya ditanggapi dua orang berpengaruh ini dengan biasa, sedikit pun tidak tersirat ejekan ataupun penghakiman. Kami kebetulan baru datang karena ingin meninjau perkembangan perusahaan Erlangga. Anak itu sepertinya betah di sini dan entah kenapa di Indonesia kami merasa kesepian. Sebenarnya kami ingin mengadakan program bayi tabung seperti yang kamu lakukan, tapi Elang mengancam. Alana hampir saja tersedak ludahnya sendiri setelah mendengar kalimat yang meluncur tanpa filter dari pria berumur lebih dari 50 tahun itu. Gadis itu memang mengetahui Ramapati dan Hana Laurencia Danupraja adalah pasangan mesra yang tidak lekang oleh usia, tetapi membicarakan tentang memiliki bayi di usia itu. Anda berdua bisa menyuruh Elang menikah.
dan memiliki bayi hingga rasa rindu menimang bayi terobati, kata Alana berusaha menekan perasaannya saat kalimat itu terucap dari bibirnya. Dia mengatakan tidak akan menikah selamanya, jawab Hana dengan ekspresi sedih yang sangat kentara hingga kesedihan itu menular begitu saja kepada Alana. Kenapa Elang tidak ingin menikah, Nyonya? Tanya gadis itu terbata-bata. Saya tadi pagi melihatnya sangat akrab dengan salah satu model di King Ara, tambah gadis itu. Setelah melihat kedekatan Elang dan Clara, model cantik asal benua Eropa itu, kami tidak heran. Sejak kecil, dia itu sudah hobi dekat dengan gadis cantik, tapi bukan berarti ia memiliki ketertarikan menikahi mereka. Apakah maksud Nyonya Elang hanya ingin bersenang-senang tanpa bersedia menikah? Bukankah itu sikap laki-laki pengecut dan bajingan? Ucap Alana lirih saat mengucapkan kata terakhir. Hatinya mendadak panas begitu mendengar kalimat terang-terangan dari Nyonya Hana. Tidak, bukan begitu. Elang mengatakan pada Bibi bahwa dia patah hati karena perasaan cintanya ditolak oleh seorang gadis yang menjadi alasan baginya tinggal di benua ini. Dia patah hati karena cintanya kamu tolak, sayang. Karena itulah dia bersumpah tidak akan menikah jika tidak denganmu. Alana menutup mulutnya berusaha agar tidak ada jerit yang keluar dari bibirnya. Mata gadis itu berkaca-kaca saat mendengar penjelasan wanita yang telah berhasil mencetak generasi tampan, mengagumkan, dan sayangnya pernah menjadi Casanova pada eranya. Kenapa putra Anda sangat bodoh, Nyonya? Maaf, mungkin apa yang akan saya sampaikan akan membuat Anda dan Tuan Ramapati membenci saya, tetapi saya harus mengatakan hal ini. Saya sudah melupakan perasaan saya pada putra Anda. Saya tidak lagi mencintainya. Perasaan itu sudah mati, jadi tidak seharusnya Ella menunjukkan sikap seperti itu, apalagi mengucap sumpah untuk tidak menikah. Itu adalah sumpah yang paling bodoh yang pernah saya dengar. Kalimat dengan nada tinggi itu meluncur tanpa dari bibir Alana. Tersirat sebuah emosi yang dalam ketika nada tinggi yang dihasilkan nyatanya tidak sebanding dengan air mata yang meluncur bebas dari netra berwarna coklat itu. Kenapa kamu menangis, sayang? Apakah bibi dan paman sudah menyakiti hatimu? Maaf, kami tidak akan lagi membahas putra kami yang bodoh dan idiot itu. Dia memang bodoh dan idiot ketika mengucapkan sumpah itu, balas Hana yang kemudian memeluk tubuh gadis yang duduk di ranjang pasien dengan air mata di wajahnya itu. Dielusnya punggung Alana berusaha memberikan ketenangan pada gadis yang sepertinya masih memiliki perasaan cinta pada putranya itu. Dan ketika netranya bertemu dengan netra tajam milik sang suami, Hana mengedipkan matanya. Ramapati Danupraja menggeleng samar. Ia hampir saja terbuai oleh kesedihan yang dirasakan istrinya, tetapi pria itu melupakan sesuatu. Hana Lorencia tetaplah wanita penuh intrik seperti beberapa puluh tahun lalu saat mereka dipertemukan untuk pertama kali. Terdengar suara pintu dibuka dan menampilkan sosok Elang yang datang di kamar dengan ekspresi muram saat melihat tayangan CCTV ruang perawatan tempat Alana dipindahkan dari ruang emergensi. Nyonya Hana, apa yang kau lakukan pada Alana? Pekik Elang yang sedikit geram karena ibunya membuat Alana khawatir dengan mengarang cerita bahwa dia tidak akan menikah kecuali dengan Alana. Ia merasa tidak pernah mengatakan hal bodoh seperti itu. Siapa yang tidak ingin menikah? Dia akan menikah dengan gadis bernama Alana Caesius. Suka atau tidak suka, bersedia atau tidak bersedia, titik, no debat. Kenapa kamu datang ke kamar ini dan berteriak seperti itu ke ibu? Semua ini salahmu karena membuat ibu bersedih saat kamu mengatakan tidak akan pernah menikah, padahal ibu ingin segera menggendong cucu. Kamu juga
melarang kami mengikuti program bayi tabung. Stop Al, bagaimana keadaanmu? Tanya pria itu kepada Alana dengan menyentuh dahi gadis itu, mengecek suhu tubuhnya. Hannah yang melihat perlakuan putranya pada menantunya hanya bisa mencepikkan bibir, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hati wanita itu bahagia. Aku tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa El kamu bisa bersikap bodoh seperti itu? Bukankah aku sudah mengatakan padamu untuk sudah? Jangan bahas ini lagi, oke? Apakah kamu sudah makan makanan yang dibawakan orang rumah? Iya, terima kasih. Maaf merepotkanmu, jawab Alana lirih. Maaf juga sudah membuatmu malu di acara meeting tadi pagi. Sepertinya aku terlalu lapar hingga tersulut emosi oleh hal yang kecil. Tambahnya, jangan pikirkan apapun sudah. Apakah bayimu baik-baik saja? Alana hanya mengangguk. Entah kenapa saat ini dia sedang tidak ingin mendengar pertanyaan seputar bayinya. Dr. Christopher dan Felix sudah mengizinkan kamu pulang. Ayo, biar aku yang mengantarmu. Tadi ada Mark dan Bibi Molly yang akan membawaku pulang. Tolak Alana karena merasa tidak enak hati. Aku memaksa. Akhirnya nada posesif yang selama 10 hari tidak pernah Alana dengar dari Elang akhirnya terdengar kembali. Nyatanya, melupakan pria ini merupakan hal yang sangat sulit Alana lakukan. Seorang perawat mengantar kursi roda ke ruangan tidak ingin membuat ibu dari bayi-bayinya kesulitan turun dari ranjang pasien. Elang segera mengangkat tubuh itu dan mendudukkannya di atas kursi roda. Aku tidak melihat Dr. Felix. Apakah dia bertugas? Tanya Alana sedikit heran. Padahal seharusnya pria itu datang ke ruangannya. Dr. Felix baru saja ditangani oleh Dr. Christopher, Nona, balas perawat itu. Ditangani maksudnya apa? Alana terlihat khawatir. Elang yang sebenarnya sedikit cemburu, rupanya juga merasakan kekhawatiran. Ada apa dengan Dokter Tengil yang sejatinya pengertian itu? Beliau terus muntah-muntah dan mendadak pingsan saat membantu persalinan seorang wanita, hingga tugas beliau digantikan Dokter Lucia, jawab perawat wanita itu. Apa? Teriak Hannah dan Elang yang kemudian saling bertatapan. Apakah Elang melakukan kekerasan pada Felix hingga pria itu mengalami sakit separah itu? Awas saja jika anak bodoh itu melakukan hal fatal. Aku akan memukul kepalanya dengan high heels. Cinta membuatnya bodoh, tapi tentu saja dia putraku. Aku tetap menyayanginya meskipun dia menjadi gila sekalipun. Kenapa ibu menatapku seperti itu? Apa dia berpikir aku menganiaya Felix? Ada apa dengan sahabat laknat yang sayangnya begitu pengertian itu? Aku harus membawa Al pulang dulu. Kasihan bayi-bayiku, mereka terlalu bersedih sepanjang hari ini. Maafkan Daddy, my baby triplet. Hari ini Dad sudah membuat Mom dan kalian bersedih. Dad akan mengantar kalian pulang agar bisa beristirahat dengan nyaman. Elang.